adalah bekerja di eh, beliau bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais di Departemen Paliatif, perawatan paliatifnya, kemudian juga sebagai Kepala Paliatif Care Cluster di Rumah Sakit Seci di PIK ya di Jakarta juga, dan juga beliau menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Kedokteran, dan juga ada ini ya, ini kalau nggak salah apa Fakultas Kesehatan Masyarakat mungkin Keperawatan, ya. Oke. Fakultas Jadi Keperawatan. kesehatan perawatan. Baik, ini baik S1 maupun S2 ya, Dok ya. Jadi Ya, kelihatan lagi kesibukannya tuh luar biasa sekali. Eh, dan pengalaman kerja beliau itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Jadi sebelum sebelum ini beliau sudah berpengalaman di beberapa negara juga ya. Ada di Amerika, saya lihat, kemudian ada di Australia. Jadi luar biasa sekali pengalaman dan pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada untuk kedokterannya, kemudian mendapatkan gelar master di bidang palliative care itu di Flinders University di South Australia, dan mendapatkan gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Baik, itu aja ya. Karena sebenarnya ini masih panjang loh ke bawahnya. Kalau saya bacain bisa-bisa nggak selesai nanti 2 jam cuma bacain CV-nya Dokter Maria aja. Baik, saya tidak berpanjang kata lagi. Saya persilahkan Dokter Maria untuk membuka percakapan pada pagi hari ini. Silahkan Dokter. terima kasih untuk perkenalannya, Mbak Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali ini internet saya kok kurang stabil. Saya ganti pakai ini dulu ya, sebentar ya. Ya, Kedengaran baik. suara saya kedengaran? Suaranya sih masih bagus Oh, terdengar, masih Dok. bagus ya. Jelas, Baik, jelas. jelas ya. Baik, tapi saya siapkan deh just in case. Ya, Iya, oke, baik. ini Iya. memang kendalanya kalau pertemuan online tuh itu ya, Ya, sinyal. ya, pertama-tama pasti saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Loving, Mbak Muti, Bu Utami, dan pengurus yang lain. Juga Mas Elmo, rupanya pengurus juga ya di Loving ya. Iya. Saya juga lihat beberapa wajah yang tidak asing lagi untuk saya, terutama ada Ibu Ning. Terima kasih Ibu Ning hadir juga di acara ini. Ini acara yang sangat informal. Saya ingin justru mendengar dari teman-teman sekalian tentang pengalaman merawat pasien, gitu ya, terutama pasien kanker. Karena saya percaya setiap dari kita memiliki pengalaman yang bisa dibagikan kepada yang lain. Saya justru ingin belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya mendapat kesempatan ini untuk menyampaikan tentang caregiver talk gitu ya. Saya mohon izin untuk share screen. Hanya ada satu dua mungkin yang akan saya sampaikan, tetapi nanti setelah itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, oke, ya, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan akan kita pasti akan kita apa namanya praktekkan dalam uh, caregiving kita ya kepada pasien yang kita rawat untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan. Mungkin pengalaman itu menjadi hal yang tidak baik untuk satu caregiver, tetapi mungkin untuk yang lain tidak jadi masalah gitu. Itu ya nanti yang akan kita sama-sama diskusikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon sekali untuk kita semua aktif di dalam diskusi ini karena ini bukan kuliah nih. Baik, saya akan mulai dengan gambar ini Bapak Ibu sekalian. Seorang pasien, tentu kita tahu itu yang ada di tengah ini pasien yang dikelilingi oleh banyak caregiver. Nah, istilah caregiver itu sendiri sebetulnya ada dua macam. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah caregiver profesional, ya, yang memang tugasnya adalah memberikan perawatan kepada pasien, tetapi ini setelah
caregiver tersebut mendapatkan pelatihan khusus gitu ya, kemudian bekerja profesinya sebagai caregiver. Tapi ternyata dalam forum kita kali ini caregivernya adalah caregiver-caregiver yang saya bisa sebutnya sebagai family caregiver atau apa namanya caregiver yang bersifat volunteer gitu ya, bukan saudara yang sakit tetapi melakukannya secara sukarela begitu. Nah, seorang pasien tentu memiliki beberapa caregiver, tetapi biasanya memiliki satu caregiver yang utama gitu. Tetapi walaupun demikian, semua caregiver harus harus saling sering berinteraksi, ya, sering menyampaikan karena mungkin pasien cerita kepada caregiver yang satu, tetapi tidak kepada caregiver yang lain. Ini kadang-kadang menjadi hal yang sensitif kalau kemudian caregiver yang satu merasa loh kok nggak cerita sama aku, kok ceritanya kepada yang lain. Itu adalah menjadi hak pasien yang perlu nanti kita klarifikasi apakah ini memang sesuatu yang memang bersifat rahasia mungkin ya, hanya boleh orang itu yang tahu, atau walaupun ini di dalam keluarga terjadi juga seperti ini. Ini seorang pasien ya yang tidak berterus terang kepada suaminya gitu ya, tidak berterus terang kepada suaminya tetapi lebih berterus terang kepada kakaknya seperti itu ya. Nah, ini kemudian perlu nanti kita diskusikan di dalam keluarga bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Caregiving sendiri di Indonesia itu sesuatu yang sifatnya eh, apa ya, sudah menjadi tradisi kita, bahwa kalau ada pasien di rumah itu ya sebaiknya yang menjadi caregiver ya keluarganya kan gitu ya. Itu berbeda dengan yang ada di luar negeri, mereka karena biasanya sistem kekeluargaannya adalah nuclear family, keluarga yang hanya keluarga inti, yang semua sibuk gitu ya, kemudian meng-hire caregiver. Kalau di Indonesia terutama di kota-kota, eh, kalau di metropolitan seperti Jakarta ini juga sudah banyak caregiver profesional ya, tetapi tidak menghilangkan juga caregiver yang dari keluarga gitu. Tapi kalau saya lihat misalnya saya ke Malang gitu ya, ke Jogja, itu lebih memang caregiver utamanya adalah keluarga itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin ada satu dua perbedaan yang mungkin nanti kalau ada yang ingin menanyakan eh, apa perbedaannya dan bagaimana sebaiknya hal itu supaya bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tadi saya jadikan background di virtual background saya gitu ya. Tetapi kemudian saya senang juga mendapat kiriman virtual background yang sama. Ini cantik sekali virtual backgroundnya. Siapa yang membuat ini? Tim Biasanya Markomnya almarhum ya. Lamping. Ah, Ini saya ada jadi ingat. Kiki, salah seorang caregiver juga, dokter, Oh yang wah, bikin. iya, iya, bagus sekali. Ye. Nah, ini adalah gambar ini memberikan em, apa ya, pengertian kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Baik baik kita sebagai caregiver, kita sedang bicara sebagai caregiver. Ketika kita berhadapan dengan pasien, ya, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasien, itu sebetulnya kita baru tahu sebagian kecil dari dari pasien kita itu. Jadi, karena banyak sekali sebetulnya hal-hal yang tersembunyi, gitu ya. Orang Indonesia, kultur kita itu memang kultur yang orang kalau tidak ditanya itu tidak menyampaikan, gitu ya. Berbeda dengan kultur di Western misalnya, mereka dengan otomatis aku sakit nih, aku mual, aku nggak mau makan, aku gitu ya. Kalau pasien-pasien kita cenderung untuk diam gitu. Karena itu
sebagai caregiver kita harus mampu untuk menggali yang di bawah ini, ya harus bisa menggali karena kemudian dengan kita bisa menggali ini, ya kita akan eh, bisa memberikan apa namanya perawatan yang lebih baik dengan mengerti siapa pasien ini, ya apa keinginannya, apa kebutuhannya, ya apa kekhawatirannya saat ini, apa harapannya, ya apa yang dia rencanakan untuk kondisi saat ini. Ya seringkali itu memang perlu sekali kita gali, kita tanyakan, tentu dengan kata-kata, dengan kalimat yang tidak menyinggung, dan dengan memilih waktu yang tepat, gitu. Ya. Nah, ini seorang pasien yang bercerita kepada saya bahwa mereka tuh nggak tahu saya. Ya, tadinya dia cerita dokter itu hanya tahu penyakit saya, tapi dia nggak tahu saya. Ketika kemudian saya menanyakan bagaimana dengan caregiver kamu, keluarga kamu, apalagi mereka dokter, mereka nggak ngerti saya. Mereka selalu menuntut saya untuk makan banyak, untuk banyak tidur, untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, saya sering disalahkan kalau saya muntah. Kamu sih udah dikasih tahu. Tuh kan nggak nurut kan? Jadi kamu muntah gitu. Tuh kan kamu sakit karena kamu nggak mau pakai ini, itu, dan sebagainya. Ya, tanpa kita kemudian caregiver itu tanpa bertanya atau tanpa menggali lebih lanjut gitu ya tentang hal-hal tersebut. Nah, ini mungkin yang akan menjadi pembukaan saya pada eh, pagi hari ini tentang ternyata menurut pasien kita itu tidak mengerti mereka loh. Gitu. Oke, monggo untuk sampai sini dulu. Ada yang ingin berkomentar, ada yang ingin apa namanya membagikan ceritanya tentang caregiving, tentang merawat pasien, gitu ya. Iya, ini sementara belum ada yang angkat tangan atau belum ada yang resign atau belum ada yang berkomentar di chat. Mungkin saya ini ya mau sedikit dokter. Sebelum saya Iya, jadi pasien tuh saya juga pernah jadi caregiver juga. iya, Jadi eh, waktu saya masih kuliah itu nenek saya terdiagnosis kanker payudara. Jadi caregiver utamanya tentunya ibu saya dan kakak-kakaknya ya. Saya hanya asisten dan kayaknya kalau dulu sih saya senang-senang aja sama sepupu-sepupu itu bantuin gitu ya. Malah jadi kayaknya bonding dengan para sepupu itu ngurusin nenek kita tuh jadi malah bonding antar sepupu tuh jadi lebih kuat gitu. Nah, kemudian setelah menikah kira-kira di tahun 2019 itu eh, ibu mertua saya juga ternyata terdiagnosis kanker payudara. Nah, itu memang benar seperti yang dokter bilang bahwa yang diceritakan pasien itu adalah sebagian kecil dari yang beliau rasakan gitu ya. Karena awalnya ibu mertua saya itu nggak ngomong kalau ada sesuatu gitu ya. Jadi baru bercerita itu setelah kayaknya dia udah merasa sangat tidak nyaman, itu baru dia bercerita ke anaknya bahwa ini ada seperti ini apa ya? Dan ya dalam perjalanannya kami mendampingi beliau itu banyak hal di mana memang sedikit sekali yang kalau nggak kita pelan-pelan tanya mama apa rasanya gitu ya itu apalagi mungkin kulturnya kultur orang Jawa dan yang usianya ya usia ibu-ibu kita kan biasanya mereka tertutup ya mereka biasanya ya udah yang ngerasain sakit tuh kita aja gitu ya kayaknya nggak terlalu ya, terbuka jadi memang eh, buat saya waktu itu memang perlu apa ya perlu ekstra usaha untuk menggali dari ibu mertua tuh apa sih yang dirasain, mama maunya gimana sih gitu kan ya. Karena beliau cenderung kayaknya nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa, padahal ya apa-apa gitu ya dok ya.
Iya, iya, ya. Di kultur kita kan memang begitu ya. Orang tua itu tidak mau merepotkan anak. Ya, Gitu ya, betul. ya, betul sekali. Padahal kita sebagai anak, caregiving itu menjadi suatu suatu mungkin kalau tidak disebut sebagai kewajiban, tetapi juga bentuk bakti kita kepada orang tua, gitu kan ya. Beda dengan Ya, yang orang-orang Barat itu dia tidak ada tidak ada kultur bahwa bahwa merawat orang tua itu adalah bentuk bakti mereka gitu ya. Karena kalau udah di usia usia dewasa kan mereka udah hidup sendiri-sendiri dan bisa saja tidak dekat di antara mereka walaupun banyak juga keluarga-keluarga yang dekat tetapi lain dengan kultur di kita. Sementara di kita itu selalu ayo Ma, aku ingin memberikan yang terbaik. Yang terbaik menurut aku tuh Mama cepat diobati, Mama cepat ah, gitu iya kan ya. betul. Ya, Iya. ya, yang justru seringkali itu menimbulkan ketegangan di dalam keluarga, gitu ya. Ada yang punya punya ini punya pengalaman dan kemudian akhirnya bisa memecahkan masalah ini akhirnya ibu atau saudara kita ini biasanya yang lebih sepuh ya kemudian mau dibawa ke dokter gitu. Ini ada yang komentar di kolom Ji, chat, dokter. ya, Eh, Kami bekerja bertiga, jadi mungkin sebagai caregivernya bertiga ya. Tapi ya, kadang pasien hanya cocok dengan salah satu dari kami, dok. Hanya mau bercerita dan bermanja-manja hanya dengan salah satu dari kami. Jadi memang mungkin ya, itu keterbukaan dari pasien itu memang ya mungkin hanya bisa dengan salah satu yang mungkin dia merasa nyaman gitu ya, dok ya. iya, iya, iya. Nah, tidak apa-apa, itu adalah haknya pasien, tetapi kita bisa belajar dari orang yang dianggap dekat dengan pasien itu. Ini kan biasanya kakak beradik gitu ya, atau saudara. Bagaimana sih kamu bisa mengambil hati ibu sehingga ibu bisa bisa apa namanya bisa curhat ke kamu lebih lebih leluasa gitu. Biasanya anak pertama itu kalau kalau di Jawa gitu ya, anak perempuan pertama gitu biasanya ibunya dekat sekali. Gitu kalau ayah biasanya dengan anak perempuan yang kecil, saya nggak tahu di masing-masing keluarga ada kebiasaan-kebiasaan, tetapi ayo justru kita jangan jangan menjadi ya udah kamu yang dekat kamu aja, tidak seperti itu, tapi juga juga disampaikan kepada pasiennya juga baik, Mam, aku mau belajar dari kakak supaya mama nyaman juga dengan aku ketika mungkin kakak harus sedang tidak ada di rumah. Kalau mama mau cerita juga supaya nyaman dengan aku. Jadi ini disampaikan secara terbuka baik kepada pasien maupun kepada keluarga kakak yang dekat itu. Kadangkala pasien tidak menyadari hal itu karena hal itu sudah terjadi sejak dulu. Karena ini anak paling besar, jadi apa-apa ngobrolnya dengan anak yang nomor satu. Bahkan saya punya pasien kemarin, putrinya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, tetapi tetap dia menganggap bahwa beliau itu masih ada dan dia menceritakan lebih leluasa kepada di dalam imajinasinya. Nah, ini kan sesuatu yang memang patologis gitu ya. Nah, putra-putra yang lain juga kemudian kita diskusi, kita sharing, kita kemudian mencari cara bagaimana kemudian bisa mendekati ibu gitu. Tentu dengan tahu apa kebiasaannya lebih baik, punya waktu yang benar-benar kalau berhadapan dengan pasien tuh betul-betul waktu dan perhatiannya ya memang di sana ternyata gitu. Ada memang beberapa anak yang ya ada di depan ibunya tapi masih megang HP, masih Ya. eh, bekerja gitu ya. Jadi pasiennya nggak nyaman. Lah mama mau cerita kamu sibuk sendiri, gimana mama bisa cerita sama kamu Iya, gitu ya. jadi hanya Jadi hal-hal fisiknya yang kecil ada, seperti tapi itu. pikirannya di tempat lain gitu ya, Iya, dok ya. iya, iya. Jadi itu mungkin salah satu tips. Ini ada dua orang yang sudah raise hand dan Oh, juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya kasih kesempatan dulu yang raise hand pertama, sepertinya Dokter Patsy ya. Namanya Billy Kusuma, ini nama
sama anaknya sih. Silakan Dokter Patsy. Selamat pagi, Dokter Maria. Selamat pagi, Ibu semua. Selamat pagi, Halo, Mas. Dokter Patty. Rupanya Halo. bukan Dokter Billy ya, Assalamualaikum. Dokter Tapi dia Patty. nggak tahu kan dia mana. Ye, Nah, silakan. Dokter Maria, saya cuma Nah, itu sharing dia hanya Ya, tentang bercerita ibu aja. saya. ya. Beliau memang tidak cancer, tetapi beliau mengalami mulai demensia dan Oh, stroke. Ya. Nah, ya. yang saya ingin sharing itu adalah, jadi sebagai pasien Nggak usah yang bertanya ini stroke mah dan ya. demensia itu Ini tentu mana bisa moodnya berbagi berubah itu sekali nanti. dari waktu kami masih kecil ya. Jadi, Dulu Ya. menurut cucu-cucu pun dulu oma adalah oma yang paling menyenangkan sedunia gitu. Tapi tiba-tiba menjadi oma yang betul-betul istilah anak muda sekarang tuh toksik untuk kita semua gitu. Itu Hmm. sedih sekali gitu, terutama untuk saya yang juga harus menjaga mood saya sebagai survivor cancer. Jadi setiap kali saya harus pergi, kami bergiliran karena ibu tidak mau pindah dari rumah, jadi hanya mau tinggal sendiri, tidak mau tinggal di tempat salah satu dari 4 anak. Malah beliau berharap salah satu dari 4 anak itu yang tinggal sama beliau, tapi itu tidak memungkinkan karena kami sudah terlalu lama punya kehidupan masing-masing dan punya pekerjaan yang ya sangat sulit lah untuk. Tapi kami berjanji setiap hari ada yang datang untuk menemani ibu, bahkan nginap di rumah ibu gitu. Tapi menurut untuk ibu itu tetap tidak cukup dan akibatnya kalau kami datang misalnya saya gitu untuk jadwal saya datang, saya menemani makan siang sampai sore gitu, itu ibu selalu tidak menyenangkan gitu. Jadi menyebabkan perasaan mood saya tuh setiap kali bertemu ibu tuh jadi benar-benar down banget gitu. Jadi yang cita-cita dari rumah ingin bercerita, ingin berbagi, ingin sharing gitu. Jadi benar-benar sedih. Hanya ibu selalu mengatakan, kok anak-anak durhaka ya, kok anak-anak begini gitu. Jadi terus menerus. Jadi itu lama-lama benar-benar mengganggu uh, jiwa saya juga gitu. Jadi setiap kali saya mau ketemu ibu tuh saya jadi gemeteran, saya jadi takut gitu. Hmm. Gimana caranya Dokter Maria? Padahal kan untuk saya itu tidak bagus ya. Karena saya ingin sekali menikmati sisa-sisa waktu, entah saya atau entah ibu kan yang akan pergi dahulu gitu. Saya selalu mengatakan sama ibu, Mama, belum tentu Mama yang pergi dahulu, mungkin kami anak-anaknya. Jadi please kita nikmati apa yang ada gitu. Jadi ibu itu tidak mau menikmati apa yang ada gitu. Jadi selalu ekspektasinya tuh terlalu tinggi. Itu bagaimana cara menghiburnya? Mungkin Dokter Maria juga bisa menghibur saya gitu. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih dokter sharingnya. Iya, ini ternyata dijumpai juga, dialami juga oleh beberapa pasien beberapa keluarga yang saat ini sedang merawat salah satu anggota keluarganya gitu ya. Memang kalau pada kondisi demensia, demensia itu kan memang gejala yang ada yang bersifatnya fisiologis, memang semakin tua kita akan mengalami demensia, tetapi ada yang bersifat patologis, dokter. Jadi kita harus tahu dulu apakah ini kondisi yang demensia yang normal saja, demensia yang memang dengan tidak mengganggu, atau sampai yang patologis yang sampai tadi dokter katakan bahwa betul-betul ibu tuh bukan ibu yang dulu lagi yang gitu, yang tidak seperti yang kita harapkan saat ini gitu. Nah, mungkin untuk step 1, dokter boleh dokter berkonsultasi dengan membawa ibu kepada seorang geriatrician, dokter geriatrik ya, Betul. untuk Ini udah disarankan sama dokter, karena kan ibu juga punya dokter keluarga, dia bilang ya ini udah waktunya layanan psikiatri gitu. Tapi ya ya ibu denial sekali dengan mengatakan bahwa yang harus ke psikiatri itu adalah kita anak-anak, bukan beliau gitu. ya 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 baik. Em, memang tidak mudah untuk siapapun ya, karena di Indonesia ini masih dianggap seorang psikiater itu, kalau aku ke psikiater itu berarti aku ada gangguan jiwa gitu ya.
Ya, ini yang memang masih menjadi challenge untuk kita bagaimana ya mendekatkan psikiater itu kepada masyarakat sehingga stigma bahwa yang perlu psikiater itu adalah dengan gangguan jiwa yang berat gitu. Ini masih menjadi tantangan juga untuk kita. Nah, saat ini dokter, seandainya ibu tidak bersedia dan kita tahu persis, tadi dokter sampaikan, kita tahu persis bahwa itu yang ibu butuhkan, itu sebetulnya kehadiran anak-anak bersama di rumah itu, tidak hanya apa namanya datang pergi. Kalau saya boleh anjurkan mungkin bergantian dokter, mau tidak mau ya seluruh putra-putra bergiliran misalnya. Nah, oke, menemani ibu tidak hanya pada saat liburan Sabtu Minggu gitu. Memang semua harus berkorban ini, tidak bisa tidak gitu ya. Bukan berarti kita harus menuruti semua keinginannya ibu, tetapi step ini harus kita ambil menunjukkan bahwa iya loh kita tuh memperhatikan ibu betul gitu. Dan betul-betul seperti tadi yang saya sampaikan, ketika saya bersama ibu ya betul-betul semua semua lepaskan, betul-betul bersama ibu makan bersama ibu ya betul-betul menikmati makanan bersama ibu. Jadi ya memang harus pandai-pandai untuk menghadirkan kita seperti yang ibu inginkan. Begitu. Jadi kalau datang misalnya tidak dokter sendiri tetapi bersama suami dan anak-anak nginep betul mungkin mulai Jumat malam, Sabtu, dan ketika hadir di sana itu ibu dilibatkan di setiap kegiatan kita. Ingat waktu kecil misalnya, oh dulu waktu kecil tuh ibu masak dan aku ikut ke dapur. Coba gitu ya, karena memang mereka nyaman dengan kehidupan lamanya yang membahagiakan. Dan betul sekali sekarang ibu itu mengalami apa yang namanya empty nest syndrome, sendiri, sindrom kesepian, dan itu memang yang sulit, apa namanya, penyakit yang tidak bisa digangguan, bukan penyakit ya, gangguan yang tidak bisa diobati gitu. Ya obatnya ya kehadiran anak-anak gitu yang betul-betul hadir sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga gitu. Tinggal nanti bagaimana mengatur waktunya dengan yang lain. Karena eh, jarang sekali saya jumpai ibu itu, kalau kita sebagai anak gitu ya, ya udah ibu karena aku sibuk ya ibu tinggal aja di rumahku. Itu sangat sangat bukan itu yang diharapkan oleh ibu. Seperti juga ibu dokter tadi ya, ibu ingin anak-anak yang pulang ke rumah gitu. Nah nanti sambil kita membangun kembali suasana kehangatan keluarga, ibu merasa oh gitu, kemudian pelan-pelan juga kan kita di situ terus juga tidak mungkin ya. Tetapi kalau kemudian sudah terjadi trust, oh iya bahwa anak-anak akan ada terus kok, walaupun tidak sepenuhnya tinggal di situ, tetapi ibu tidak pernah kesepian. Dan ketika kita tidak harinya, pas kita tidak hadir, kita tetap mengontak ibu hari ini mau dibawakan apa, gitu ya Bu ya. Banyak banyak, banyak cara untuk bisa mengembalikan kepercayaan ibu kepada anak-anak, kepercayaan untuk yakin bahwa anak-anak bisa hadir kembali seperti yang ibu kehendaki gitu sih. Ya, memang memang sulit, tapi karena sekali lagi dokter tadi juga sampaikan saya ingin memberikan yang terbaik untuk ibu, gitu kan? Di sisa kehidupannya. Nah, ini nih yang ini kembali lagi ke slide saya bahwa apa yang baik. Setiap anak saya yakin akan memberikan yang terbaik untuk ibu. Tetapi terbaik menurut siapa? Gitu ya. Mari kita tahu, kita gali lagi apa yang terbaik untuk ibu menurut ibu, tetapi juga harus realistis. Ibu pelan-pelan nanti juga disampaikan. Kan sekarang kita semua sudah berkeluarga dan kegiatannya memang tidak bisa jauh anak-anak sekolah dari sini itu, tapi nanti kalau ibu sudah merasakan kehangatan, kemudian baru pelan-pelan diberikan pengertian seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana setiap harinya itu ibu dilibatkan di dalam kegiatan salah satu keluarga, gitu ya. Jadi tidak tidak merasa kesepian gitu. Sebetulnya ini kan sindrom yang tadi saya sampaikan, sindrom kesepian.
rumahnya ini menjadi kosong, udah sendiri, aku nggak punya siapa-siapa lagi seperti itu. Jadi, ya, Kasih banyak ya Dokter ya, Maria. terima kasih kembali, dokter. Baik, terima kasih juga Dokter Petsy. Pertanyaannya mungkin juga mewakili pertanyaan beberapa teman yang lain juga ya. Sebelum saya menunjuk yang raise hand, saya ini ada pertanyaan di kolom chat, Dokter. Yang Ya. pertama adalah ini sebenarnya dari pasien ya. Bagaimana komunikasi dengan caregiver supaya nggak dianggap ngeluh terus, kurang fight gitu. Kayaknya eh, apa setiap kali menyampaikan keluhan, terus mungkin caregivernya yang nggak sabar atau gimana ya. Sehingga ini dari Mbak Dwi ini pertanyaannya gimana nih komunikasi dengan Baik. caregiver supaya nggak dianggap ngeluh dan kurang fight gitu. J, ini dari pasien ya. Ya, kita seringkali hanya menganggap yang mengalami siklus Kubler-Ross ini hanya pasien, ya kan? Menghadapi situasi baru dengan denial, nggak mau menerima, dengan marah, dengan depresi dan sebagainya itu hanya pasien. Tidak, ternyata keluarga pun mengalami hal yang sama ketika di dalam satu keluarga harus menghadapi situasi yang memang memaksa semua untuk berubah. Bukan berubah artinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Berubah peran, maksud saya gitu. Misalnya nih, ibu seorang ibu yang biasanya setiap pagi harus memasak, kemudian mengantar anak sekolah, dan tiba-tiba kemudian harus kemoterapi dan sebagainya, kemudian peran itu diambil alih oleh yang lain, gitu ya, oleh usia suami misalnya, atau caregiver yang lain, gitu ya. Itu si caregiver pun akan mengalami siklus ini, gitu. Nah, karena itu tadi pertanyaan yang pertama tadi di slide saya ini, ya, di slide saya ini, em, pasiennya mengatakan ke saya bahwa iya mereka tidak tahu saya. Tetapi sebaliknya, ayo para pasien juga kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mengerti mereka? Mereka juga seperti tadi Mbak Nuni sampaikan, iya mereka itu juga seorang pribadi yang punya kehidupan pribadi juga, punya kehidupan profesional, punya kehidupan bermasyarakat, punya kehidupan spiritual, gitu ya, yang juga seringkali itu dilupakan oleh pasien. Dia semua ingin waktu seluruh keluarga itu untuk dia, gitu. Ya, nah ini yang harus didiskusikan dengan baik. Sama-sama kita belajar, gitu ya. Caregiver mengerti pasien, pasien mengerti caregiver. Nah, nanti di slide yang di bawah saya akan sampaikan bahwa pasien kita itu di Indonesia selalu apa namanya? Selalu pasien itu dianggap tidak bisa apa-apa. Semua peran kemudian diambil alih oleh caregiver, gitu ya. Makan bisa makan, makannya disuapin, terus misalnya lagi sedang kemoterapi, gitu ya. Saya lebih lebih eh, berharap bahwa pasien itu harus take control untuk dirinya sendiri, untuk kondisinya, dan untuk apa yang akan dilakukan ke depan. Karena itu misalnya mengeluh, aku mual nih, aku ini, jangan jangan mengeluh, gitu. Teman-teman sekalian harus tahu ketika mual pasien itu harus ngapain, gitu ya. Jadi untuk caregiver, jadi harus kerjasama betul antara pasien dan caregiver, ya. Pasien harus bisa memanage sendiri, ya. Ketika keluhan ada didiskusikan tentu, tetapi juga berperan sendiri. Oh, aku tahu kalau mual itu aku harus ambil obat mualnya yang ini, misalnya seperti itu. Tentang pertanyaan Ibu tadi ya, kenapa saya cerita ini dianggap bawel dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa caregivernya mungkin sudah burn out.
sudah kelelahan gitu. Karena itu yuk para pasien yuk kita ambil ini kita sendiri mandiri. Ya, bahasa Indonesianya yang pas ini, mandiri. Kita harus memandirikan diri kita sendiri. Itu sehingga caregiver tidak merasa terlalu dibebani dengan adanya tugas dengan ada tugas-tugas baru karena harus merawat pasien ini. Gitu ya, kita harus tahu kondisi caregiver itu sedang seperti apa sekarang. Yo, tadi malam dia kurang tidur karena tadi malam aku habis kemo, aku muntah-muntah, terus aku nggak bisa gitu ya. Jadi saling mengerti dan didiskusikan. Nah, kepada caregiver juga harus menyampaikan, jangan memendam, merasa tidak, oh aku harus kuat, aku tidak boleh nangis di depan pasien, aku tidak boleh menyampaikan lelah, tidak boleh begitu juga. Sampaikan terus terang pasti dengan cara yang baik. Aduh, mohon maaf ya, aku sebetulnya juga lelah karena tadi malam aku tidak bisa tidur. Oke, sekarang ini ya, aku kasih tahu ya kalau kamu mual obatnya yang ini dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi berbagi peran juga antara pasien dan caregiver supaya caregivernya tidak terlalu terbebani dan akhirnya burn out. Karena kalau sudah burn out ini yang saya khawatirkan kemudian sama sekali terserah kamu gitu akhirnya kata-katanya itu yang biasanya keluar ya sudah terserah kamu gitu jadi yuk para dari para pasien mari kita lebih lebih mandiri dan lebih bisa mengontrol kondisi kita gitu ya mudah-mudahan menjawab ya ibu ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dwi ini terjawab. Jadi memang harus ada timbal balik juga ya antara pasien dengan caregiver gitu ya dok ya. Jadi Iya, nggak hanya selalu kita minta caregiver kita untuk mengerti kita, tapi kita juga harus mengerti kondisi caregiver kita. Betul juga sih seperti yang tadi dokter bilang ya bahwa ada kalanya mungkin caregiver itu udah capek semalaman, nggak tidur ngurusin orang habis kemoterapi gitu ya, muntah-muntah bolak-balik gitu ya. Terus eh, paginya jadi agak mungkin pusing atau gimana gitu ya. Jadi mungkin si caregivernya sendiri juga harus bisa berterus terang kepada pasiennya mengenai kondisinya dia sendiri gitu ya supaya bisa tetap komunikasinya juga bisa tetap berjalan baik gitu ya dok ya mungkin gitu ya. oke. Nah ini di slide saya ini saya tulis di sini apa yang penting bagi caregiver mungkin tidak penting untuk pasien dan sebaliknya. Dan sebaliknya, apa yang diharapkan oleh pasien mungkin tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh caregiver. Nah, ini kemudian intinya bahwa komunikasi, 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 ya harus terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Enggak, aku enggak mau bilang katanya nanti aku takut dia kecapean. Jadi aku lebih baik tidak usah menceritakan. Tidak begitu juga, gitu ya. Jadi keterbukaan, ya komunikasi yang betul-betul terbuka, tidak ada yang dipendam. Karena kalau sudah dipendam ini nanti bom waktu, meledak tuh. Bisa dari pasiennya yang kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, ya, atau dari caregivernya juga yang bisa kecewa. Aku udah kasih semuanya, Mbok, kamu tuh ngerti, misalnya gitu ya. Karena dia juga selama ini nggak apa-apa lah, kasihan adikku kan lagi kemo, aku nggak boleh capek, aku nggak boleh tidak begitu juga, ya. Jadi harus betul-betul terbuka untuk mengetahui kebutuhan pasien, tetapi juga sebaliknya, pasien harus juga mengerti kebutuhan dari caregivernya. Intinya sampaikan kalau oh aku muntah satu dua kali is okay, aku bisa handle ini gitu ya. Sementara mungkin untuk caregiver ini sudah sesuatu yang sangat menakutkan kalau pasiennya masih muntah satu dua kali udah yang lebih panik mungkin caregivernya gitu ya. Nah, pasiennya katakan bahwa aku is okay, aku bisa bisa mengontrol nih aku muntah satu kali yang ini, misalnya seperti itu. Ya, tetapi sebaliknya juga ketika ada nyeri, misalnya, ya nanti di bawah saya juga akan cerita bagaimana kalau kita menghadapi nyeri, ya. Sudah mandi belum? Ya, ya. Udah. Monggo boleh Mohon yang dilanjutkan dulu. ini di mute dulu apa itunya apa
mic-nya sampai kehilangan kata-kata yang tidak berkepentingan untuk bicara, di mute dulu boleh ya. Tadi kayaknya ada yang raise hand juga, tapi kok sudah hilang ya? Tadi kayaknya barengan sama Dokter Patsy itu ada satu orang lagi. Oke, nggak apa-apa. Enam Sebelum ada yang malam, raise hand lagi, Oh, enam ini malam. Ibu Ya. Esti? oh ya nih Mbak Ana nih. Silakan Mbak Ana, Mbak Istiana ini dari Malang dok. Iya, Beliau iya. Pak. Jauh-jauh dari Malang. Iya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah diberi kesempatan. Eh, Kadang kita menghadapi pasien yang mengalami kekambuhan, dok, kekambuhan kanker, dan mereka merasa putus asa karena mengalami kekambuhan itu. Saya sudah menjalani beberapa kali kemoterapi, radiasi, tapi kok masih tetap saya mengalami kekambuhan ini. Bahkan tak jarang keluarga tidak mendukung untuk kembali melakukan pengobatan. Ini apa yang harus kita lakukan, dokter, sebagai caregiver? Iya, baik. Terima kasih Bu Ana. Jadi memang ini ya, ini pas banget nih di kalimat saya yang saya munculkan. Ya, ketika pasien mengatakan, udahlah, aku nggak mau berobat lagi, gitu ya. Itu kita cari alasan di balik itu. Ya, kita jangan cepat-cepat cepat-cepat menjawab atau merespon kalimat yang disampaikan oleh pasien. Misalnya tadi pasiennya Bu Ana tadi terus apa namanya tidak Putus mau berobat lagi gitu nggih. lagi, ya betul. Ya, tidak mau berobat lagi. Ya. Ya. Lalu jangan kemudian Bu Ana mengatakan, "Oh, kamu harus berobat." Gitu tidak. Ya, kalimatnya coba kita cari alasan. Alasannya apa? Kok tidak mau berobat lagi? Iya, ini katakan bahwa kamu sudah selama ini ibu atau mbak sudah berobat dengan luar biasa. Saya sudah menemani ini dan melihat perjuangannya. Mbak sudah, aduh sudah habis-habisan katakan begitu ya. Tetapi kemudian saya juga ikut prihatin kenapa ini muncul kembali penyakitnya. Tapi kalau saya boleh tahu Mbak, apa sebetulnya yang menyebabkan Mbak kemudian tidak mau berobat kembali? Ya, karena dari apa yang disampaikan oleh pasien nanti, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya pasien seperti ini, wis Mbak aku males tenan aku berobat ke sana. Orang aduh jauh dari rumah, ya kan? Kalimat pertamanya misalnya, jauh dari rumah, aku capek. Nah, caregivernya tentu kemudian berpikir, oh di dekat rumah sakit itu ada rumah singgah nggak ya? Gitu. Ya. Kalau pasien mengatakan, mis aku bosen tenan apa namanya berobat gini ini ngabis-ngabisin duit gitu ya. Nah, ini kemudian mungkin hal itu kita perlu mengadakan yang namanya family meeting. Apakah memang keluarga mengalami kendala dalam hal itu? Jangan Mbak Ana yang menyampaikan, oh enggak kok keluarga baik-baik aja. Mereka uangnya masih banyak, mereka tidak keberatan, misalnya gitu ya. Biar keluarga yang menyampaikan bahwa oh, enggak, kita masih ada resourcesnya nih. Masih ada nih sumber-sumber dana yang kita bisa pakai untuk pengobatan ibu. Ya, atau kemudian kalau dia mengatakan nggak mau aku efek sampingnya aku sudah nggak kuat, betul efek sampingnya. Nah, ini yang seringkali tidak tergali, ya kan? Nah, itu kemudian perlu menyampaikan kepada dokternya. Saya senang sekali kalau caregiver ya itu juga ikut ketika pasien itu berdiskusi dengan dokter, ya bisa ikut membantu nanti apa-apa yang dirasakan oleh pasien. Pasien itu seringkali kalau di depan dokter udah nggak tahu mau ngomong apa, ya. Karena itu nanti di bawah ini saya sampaikan nggak apa-apa loncat ya, karena menjawab pertanyaannya Mbak nih. Ya, mendampingi ke dokter itu sangat penting untuk caregiver. Ya, selain keluarga, ya kalau ini ada profesional caregiver,
atau volunteer kalau pasiennya berkenan, tentu atas izin pasien kan ya, ingin mendampingi. Kenapa demikian? Karena seringkali yang masuk keingatannya pasien atau kalau sedang diajak bicara dengan dokter itu tidak semua bisa diserap. Yang bisa diserap itu kira-kira hanya 20%. Selebihnya karena kemudian sudah cemas, aku kambuh lagi nih penyakitnya, walaupun tanya ke dokter, dokternya ngomong apa, kayak nggak ada yang nyangkut gitu. Nah ini perlunya caregiver untuk mendampingi. Siapkan sebelum pergi ke dokter, siapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan oleh pasien kepada dokternya. Ini karena sekali lagi kalau di depan dokter lupa semua tuh, apalagi dokternya tergesa-gesa gitu ya. Tapi kalau caregiver sudah membuat catatan, oh istriku akan bertanya ini akan berapa hari lagi ya sembuh trombositnya yang turun misalnya. Dan Mbak Ana, jangan sungkan-sungkan. Dokter biasanya kalau menanyakan itu hanya gejala fisiknya yang ditanyakan. Gimana Bu? Masih muntah, masih sariawan, gimana nafsu makannya? Gimana itu gatel-gatelnya, kulit keringnya? Gitu ya. Tetapi tidak pernah bertanya tentang bagaimana perasaannya pasien. Apa yang dirasakan pasien secara emosional. Nah, ini boleh caregiver menyampaikan, iya dokter, ibu belakang ini khawatir sekali. Dia sedih sekali dengan efek samping yang seperti ini. Beliau mengatakan memang kecewa dokter dengan hasil pengobatan kok tidak seperti yang diharapkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga caregiver, kalau ini keluarga biasanya atau caregivernya mendapat mandat dari keluarga atau dari pasien, juga ketika ketemu dengan dokter boleh menanyakan dokter ini jadi diagnosisnya apa, kemudian pengobatannya ke depan sebagai apa, kemungkinan kesembuhannya seberapa, dan jangan lupa juga ini yang sering kali walaupun keluarga lupa menanyakan dokter apa ya yang diharapkan dengan tindakan yang direncanakan oleh dokter. Misalnya, oh seorang pasien kanker payudara, kan ini sebagian besar atau semua mungkin kanker payudara ya. Oh ini harus dioperasi, diambil kelenjar getah beningnya di ketiak misalnya ya. Nah, tanyakan dengan jelas apa ini prosedurnya seperti apa, efek sampingnya apa yang mesti disiapkan sebelum menjalani prosedur itu. Dan tanyakan ini yang sering kali terlupakan, tujuan dari pengambilan itu apa. Gitu ya. Seandainya ini tidak dilakukan, apa efek negatifnya. Ya, sebaliknya juga apa yang diharapkan dengan pengambilan operasi di kelenjar getah bening di sana misalnya. Apakah ada alternatif lain dan sebagainya. Ya. Nah, itu caregiver sampaikan dulu, tanyakan dulu kepada pasien ya, apakah pasien ingin mendengar semua itu dari dokter atau hanya caregiver yang akan mendengarkan secara detail. Gitu. Ya, kenapa demikian? Ya, pasien itu sebetulnya adalah pribadi yang harusnya mendapat informasi sejelas-jelasnya dari dokter. Ya, tetapi itu bukan suatu kewajiban. Itu adalah hak. Mudah-mudahan mengerti. Kalau hak itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau kewajiban itu harus kan gitu ya. Jadi tidak setiap pasien wajib mengetahui tentang penyakitnya. Tetapi kalau mereka ingin tahu itu adalah haknya. Ya, karena itu caregiver harus membantu pasien ya untuk menanyakan, Mbak, Ibu, apakah ingin mendengar secara jelas dari dokter tentang semuanya ini? Atau kalau ini misalnya caregivernya adalah kakaknya, atau biar kakak aja, nanti kakak yang cerita sama kamu kalau pas waktunya. Gitu ya. Pasien berhak
untuk mendapatkan informasi tersebut dengan detail, tetapi berhak juga untuk tidak mengetahuinya. Gitu, ya. Jadi mohon ini diingat-ingat supaya kita tidak terlanjur tanya dan dokternya menerangkan banyak dan setelah itu pasiennya pingsan di sana karena tidak siap mendengar itu. Gitu. Ya, ini penting sekali untuk diketahui oleh caregiver. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Ana ya. Ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih kembali. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Maria. Berarti itu berlaku buat caregiver keluarga maupun caregiver profesional ya, Bu ya? Yang tanyakan kepada pasien. Ah, Pasien yang mana yang dia berhak, lebih nyaman gitu ya, iya, didampingi iya, oleh siapa gitu ya? iya, siapa yang dipercaya. Kalau pasiennya mengatakan aku nggak siap untuk menerima menerima informasi secara detail, aku pengennya hanya yang sepintas-pintas saja. Nah, caregiver harus bertanya, Ibu, jadi siapa yang harus menerima informasi yang jelas ini? Karena nanti kan akan menyangkut pengambilan keputusan ke depan. Biasanya memang keluarga. Ya, tetapi ada loh pasien, saya punya beberapa pasien yang justru dia enggak lah, kakak-kakak aku sibuk dan mereka udah, aku percaya banget ini sama caregiverku ini, gitu ya, Oh, monggo oke. ya, atau asal jangan dianggap kemudian kita kita melanggar etik, karena kalau kalau saya dokternya dan saya diminta untuk menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang tentang kondisi, diagnosisnya, prognosisnya, dan itu saya pasti kalau keluarganya menginginkan ya untuk disampaikan kepada orang yang bukan keluarga, pasti saya minta inform konsennya ya. Ya, Jadi betul. tidak nanti keluarganya yang marah loh. Kok Hmm. dokter menyampaikan ini kepada caregiver Orang bukan kepada lain saya gitu. gitu. Iya, tapi sekali lagi itu haknya pasien untuk menentukan siapa yang boleh diberitahu tentang penyakit dan kondisinya dan rencana dokter ke depannya. Nah, maaf dokter, ya mengenai Baik. hal itu ya, tidak sedikit kita ketemukan di lapangan bahwasannya keluarga itu banyak yang tidak mendukung untuk melakukan pengobatan secara medis dan akhirnya pasien melakukannya dengan sendiri dan akhirnya meminta tolong kepada caregiver. Itu bagaimana, Dok? Nah, itu itu sebetulnya tugasnya tim kesehatan, dokternya terutama untuk mengumpulkan di dalam diskusi yang namanya family meeting. Kita itu di Indonesia, pasien itu adalah milik keluarga, ya. Pengambilan keputusan yang yang selama ini kita ikuti adalah share decision making. Jadi pengambilan keputusan yang dari kedua belah pihak, pasien dan keluarga. Tetapi yang kita utamakan adalah pasien. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan keluarga pada kondisi di mana pasiennya mau berobat, keluarganya tidak mau. Nah, ini tugasnya dokter untuk melakukan diskusi dengan keluarga untuk menyampaikan bahwa pengobatan ini penting. Pengobatan ini manfaatnya adalah A, B, C, dan D. Dan bahwa pasien adalah pribadi yang sangat berhak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, termasuk dalam pengambilan keputusan mau melakukan tindakan medis. Gitu ya. Jadi nanti caregiver boleh menyampaikan kepada dokternya, dokter mohon untuk dokter berdiskusi dengan keluarganya, karena saya uh, tidak akan melakukan tindakan yang pasien sudah setuju tetapi keluarga belum setuju. Saya harus mencari tahu kenapa keluarga belum setuju, gitu, sampai akhirnya setuju semua dan tindakan itu dilakukan. Itu karena saya di Indonesia. Tapi kalau saya di Australia, saya tidak ada inform consent untuk keluarga bahwa ini akan melakukan itu, asal pasiennya sudah tanda tangan itu sudah beres. Kita di Indonesia tidak bisa sama sekali meninggalkan keluarga. Gitu. Ya, Mbak Naya. Ya, bagus sekali Oke, baik pertanyaannya. ya.
Terima Nggih, kasih Mbak ya, Ana. nggih. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini mungkin sebenarnya terkait juga dengan pertanyaan dari Mbak Ana tadi. Kalau Mbak Ana kan tadi bertanya mengenai apa namanya, ada yang dari pihak keluarga ya belum setuju pasien melakukan pengobatan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sari. Gimana kalau pasiennya yang denial dok, nggak mau berobat gitu? Apa yang harus dilakukan oleh seorang caregiver? Nggih. Nah, tadi kan nih kembali ke sini, balik-balik kita harus ingat ini. Kenapa tidak mau? Ada pasien yang menganggap, ah, ibuku sakit seperti ini, dapat kemo, meninggal juga, ngapain aku kemo juga gitu. Ya. Ceritakan kepada ini lebih lebih ke tugasnya seorang dokter actually, ya, eh, bahwa ibu melakukan kemoterapi itu kan 10 tahun yang lalu. Dan jenis pengobatannya mungkin lain dengan apa yang akan diberikan sekarang. Dan kondisi ibu pada waktu itu memang sudah sepuh. Ibu ada penyakit-penyakit yang banyak selain kankernya, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi jawabannya adalah tanyakan ya, mengapa pasien itu tidak mau. Ya, jadi sekali lagi nanti kita akan kembali untuk melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan jawaban dari pasien itu. Aku nggak mau kemo. Misalnya aku tidak mau merepotkan suamiku misalnya. Nah, itu ya. Kemudian ya kita diskusi dengan suami, misalnya ngobrol. Kalau ini caregiver yang eh, keluarga mungkin lebih mudah ya. Akan ini Mas, misalnya ini yang sakit adiknya caregiver ya, jadi caregiver kakaknya, kemudian kan adik iparnya ya, suaminya itu ya, panggil ke sana, kemudian ini istrimu tuh selalu sampaikan kata-kata yang membuat lawan bicara kita itu senang dan merasa dihormati dan membuat mereka tersanjung gitu. Istrimu tuh sayang banget loh Mas sama kamu. Oh Dek ya, karena ini tadi kan adik iparnya. Istrimu tuh sayang banget Dek sama kamu. Sampai dia itu tidak mau merepotkan kamu dan mengambil keputusan bahwa dia tidak mau kemoterapi. Nah, gimana menurut kamu? Nah, pasti adiknya harapan kita ya, adiknya akan mengatakan, oh enggak kok, tidak merepotkan, aku dengan senang hati akan mengantar kamu dan sebagainya. Gitu. Jadi lakukan sesuai dengan apa jawaban dari pertanyaan kita tadi. Ya, kenapa kok tidak mau? Gitu. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Ya. Iya, jadi memang Ya. kuncinya di sini adalah komunikasi, kemudian Ya. eh, yang diawali dengan mencari tahu penyebabnya, Iya, mengapa tidak betul. mau berobat, mengapa begini, mengapa begitu, harus dicari Iya, tahu iya, penyebabnya ya. iya, iya. Komunikasi itu memang jadi kayaknya kunci utama untuk Kunci utama supaya sekali. caregiver. Ya, Iya. baik. Ini ada yang sudah raise hand dari tadi. Terima kasih kesabarannya mau menunggu. Mbak Devi Oktaria, silahkan dinyalakan kameranya, Mbak Devi. Silakan langsung me ah, ya udah sudah di spotlight ya. Baik, Mbak Devi silakan di unmute dulu mikrofonnya. Di unmute dulu, Mbak. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, silakan. Ya, sudah. Iya. Selamat siang, Dokter Maria, Dokter Pasti, Mbak Selamat Nuni, Mbak pagi, Muti, Ibu Devi. juga Mbak Nita. Sa- Saya tidak bisa menyebut satu persatu ya, yang biasa saya kenal, yang sering saya lihat di Loving ya gitu. Saya Devi dari Loving Yogyakarta. Nah, Dok, Wow. Ya. saya ini Dok pasien kanker payudara dari tahun 2019. Oh, luar Nah, biasa. Sudah 5 tahun ya Alhamdulillah berarti. di tahun 2020 saya selesai pengobatan radiasi dan lain-lain dinyatakan bersih ya dok. Nah di situ Aduh. kan pas dinyatakan bersih, jadi saya tuh kayak punya apa ya? Mungkin kalau di Islam tuh bilang najar gitu loh dok. Ya, Ya Allah kalau saya dikasih sehat, saya akan melakukan apa ya istilahnya menjadikan diri lebih bermanfaat gitu loh istilahnya. Nah ya. akhirnya
saya tuh memang banyak mendampingi terutama mungkin tetangga atau teman dekat saya yang baru ingin bahkan belum ingin berobat walaupun tanda-tanda itu sudah mengarah ke kanker gitu. Iya. Nah, sedikit banyaknya sih alhamdulillah ya dok, ada sih yang dari biopsi akhirnya mungkin saya belum banyak belajar, setelah 2 tahun baru dia balik lagi ke saya lagi. Mbak, ini loh payudaraku udah bocor seperti ini gitu. Walaupun kalau saya memang kata-kata saya bilang tidak ada yang istilahnya telat gitu untuk berobat. Ya alhamdulillah ya teman saya ini yang saya dampingi sudah kan nggak bisa langsung dioperasi, akhirnya kemo dulu sampai kemo ke-5 itu sudah mulai kering dan bisa dioperasi. Akhirnya dia ya senang gitu, akhirnya bisa jadi cerita buat temennya yang lain. Tapi ya benar seperti dokter tadi ngomong ya, saya juga kan pasien dan seorang caregiver juga gitu. Nah, di mana seorang caregiver itu pasti ada masa down-nya itu loh, Dok, gitu loh. Nah, saya istilahnya cuma mau bilang tuh kewarasan diri gitu. Saya menarik diri untuk kewarasan diri gitu istilahnya. Kalau bahasanya saya gitu. Jadi kadang kan ya saya kadang kalau udah di dalam posisi memang saya capek atau saya lelah, saya kan juga harus melihat kondisi pribadi saya sendiri ya dok. Akhirnya saya mematikan dulu atau slow respon, bahasa saya gitu. Padahal saya tuh memang menarik diri tuh untuk apa ya, untuk nanti saya bisa menghadapi mereka lagi gitu loh, pasiennya lagi nih, gitu loh. Jadi saya ingin bertanya ke dokter, dok kalau untuk di masa-masa seperti itu tuh sebenarnya apa sih dok yang harus saya lakukan? Apalagi saya ini juga pasien juga gitu loh. Seperti itu dok sih sebenarnya. Iya, Terima kasih dok. terima kasih. Pertanyaan bagus sekali Bu Devi. Ibu kan sudah dinyatakan tidak ada penyakitnya, berarti bukan bukan pasien lagi, ibu survivor. Survivor ya. Ibu survivor. Iya, iya, ibu apa bahasa Indonesia yang pas ya survivor itu? Penyintas. Survivor. Penyintas. Iya, Penyintas. Iya. Nah, tidak ada salahnya ibu untuk menarik sementara karena HP aja kan harus di-charge ya, gitu. Kalau kita setiap hari berhadapan dengan hal-hal yang membuat ibu sendiri jadi terbeban, ya, terbeban karena aku ingin deh kasih yang terbaik untuk ibu ini, padahal pasiennya ibu semakin banyak gitu ya. Ibu ada dalam kondisi jenuh, gitu, jenuh. Boleh ibu break, ibu harus punya waktu untuk me time gitu ya, untuk bersenang-senang sendiri, untuk tidak memikirkan yang lain dulu. Bukan berarti itu egois, tapi ibu seperti mencharge untuk baterainya kan juga habis juga nih, harus di-charge juga gitu. Itu yang membuat ibu sehat. Suatu saat saya yakin setelah ibu beberapa saat tidak ketemu dengan pasien, ibu akan rindu ya, tapi sudah dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, ibu bisa melayani lagi gitu. Tidak apa-apa ibu, ya, sampaikan kepada pasien-pasiennya, saya sedang mencharge baterai saya gitu, supaya saya nanti lebih bisa melayani lebih baik lagi gitu. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, ya, Dan jadi memang harus disampaikan juga terus terang ya iya, dokter ke iya, pasiennya. Karena iya, memang kalau misalnya dipaksakan justru nanti dampaknya mungkin buat kitanya sendiri buruk, iya, dan akan ada apa ya, kayak dampak buruknya juga akan terkena ke iya, pasien ya mungkin gitu ya dok ya. iya, 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 iya. Bagi pasien itu dampak positifnya apa untuk ibu? Aduh, banyak ya dok dampak positifnya. Saya Iya, juga sampai sekarang, saya kan termasuk pasien dengan stadium, kalau nggak salah saya tuh nggak pernah nanya stadium loh dok. Jadi memang saya bilang sama dokternya waktu saya terdiagnosis ya, iya, dok saya sudah tidak usah dikasih stadium berapa. Saya bilang, yang penting saya berobat cepat gerak gitu kan. iya, Kalau bahasa ibu saya tuh berpacu dengan waktu. Nah selama ini ya setiap saya evaluasi, ya alhamdulillah dok. Mungkin ini doa dari teman-teman saya yang saya dampingi juga, saya bisa sehat sampai sekarang. Nah, iya, terus ada catatan ya dok, selama ini saya mendampingi.
Jadi Iya. ada beberapa pasien itu teman-teman saya kebanyakan mereka bilang gini, aku tuh kalau didampingi sama orang yang pernah mengalami seperti aku tuh semangat loh Mbak gitu. Seperti itu. Betul. Jadi akhirnya saya juga akhirnya merangkul teman saya atau yang sesama sekarang sudah survivor bahkan yang masih jadi warrior juga. Mungkin cuma hanya kalau mereka nganggepnya ya dok ya mungkin cuma hanya metas di tulang, tidak terlalu yang seperti apa pergerakan masih banyak, masih bagus. Akhirnya mereka, oh ya udah yuk kita semangatin. Nah, di lelahnya tuh walaupun udah kena Jometa berkali-kali, udah berapa paket, ya mereka sampai sekarang masih sehat. Kalau saya sih mikirnya gini loh dok, namanya di Jogja tuh kan jauh gitu antara dari Tulip ke radiologi ke depan. Kadang tuh saya sehari bisa 3 kali balik dok. Mungkin saya bilang gini, aduh kalau saya di rumah Di itu, Sarjito, Ibu. di Sarjito dok. Waduh, iya. Saya tahu Kadang persis. tuh saya cuma, nah di situ Jauh ya. kadang tuh karena saya kan banyak ketemu dokter ya, bahkan sebelum saya ketemu dokter itu dok, biasa saya udah matur dulu kalau bawa pasien. Dok, Hmm. ini tas saya mau bawa namanya Mbak Sari misalkan. Iya. Tolong ya dok, jangan diomongin macem-macem dulu. Saya ini udah susah nih dok, gimana caranya biar bisa ketemu dirimu gitu kan. Oke siap, kita kayak gitu. Jadi Ya. saya di jalan itu biasanya 1 hari 2 hari sebelumnya saya sudah menemui dokter di jalan loh dok, Hmm. bukan di ruangan gitu. Jadi Luar biasa. saya tuh yang saya rasakan sampai sekarang ya saya nggak tahu ya dok ya. Saya memang saya tahu saya memang sudah metastasisnya ke beberapa kelenjar getah bening. Itu aja yang saya tahu. Kalau Hmm. stadium saya tidak pernah mempertanyakan mungkin sekitar stadium 3-an ya dok saya gitu. Nah yang jelas sampai sekarang ya karena mungkin banyak gerak, akhirnya kita juga lihat gimana eh, orang-orang seperti kita juga lagi berjuang juga gitu. Akhirnya kita tuh lebih aware sama kesehatan, sama That's terutama good. pola pikir kita gitu loh dok. Itu sih yang saya Bagus banget. rasakan dok. Aduh, bagus banget Ibu. Jadi dampak-dampak positifnya ya, yang Banyak apa dok. namanya, iya banyak ya. Dan pasti saya sendiri tuh merasakan tuh merawat pasien tuh dampak positifnya juga banyak gitu. Termasuk termasuk ketika saya belajar pasien itu kok bisa sabar ya. Saya belajar sabar tuh dari pasien loh Bu. Benar-benar benar dok. Iya, iya. Baik. Setuju Kalau banget ya dampak Bu Rita. negatifnya, ada yang mau cerita Ya, yang lain? Tadi kan dampak positifnya ya, Bu Devi ceritakan banyak sekali, termasuk dalam dalam kesehatan mempengaruhi kesehatan kita ya Bu. Betul sekali kalau karena saya negatifnya dikit ya dok, saya ya, bilang. that's good. Banyakkan positifnya. Banyak positifnya ya. Iya. Ya, Ya paling syukurlah. negatifnya itu lah dok. Harus bisa ngatur diri itu tarik yang saya bilang dok Iya, iya, kalau kita iya, menarik diri sebentar gitu untuk iya, kewarasan diri kalau bahasa saya gitu dok. iya. Untuk men-charge baterai ya. Iya, ya Nah, lelah ngecas ya lelah. baterai istilahnya. Ya, lelah mungkin secara fisik juga lelah karena mondar-mandir Sarjito dari belakang ke depan, depan ke belakang. Tetapi secara emosi juga menguras emosi kita juga ya berhadapan dengan pasien yang sedang sedih, yang sedang kecewa, Mm-mm. yang sedang marah dan sebagainya itu mau tidak mau kita ikut ikut terdampak ya. Iya Karena itu benar dok. betul sekali Ibu harus kalau saya dulu di Australia itu saya 3 minggu bekerja, 1 minggu saya off. Saya dikasih waktu istirahat 1 minggu gitu. Nah, Mm. nanti monggo masing-masing punya ini ya, punya apa namanya, punya cara sendiri bagaimana mengatur ini atau sampai nunggu sampai oh nanti aja deh kalau aku merasa lelah aku akan berhenti atau justru dicegah nih supaya aku tidak sampai burn out namanya sampai eh, apa burnout apa ya bahasa Indonesia ya sampai putus burnout tuh udah Saya penuh gitu ya kayaknya. udah ini banget udah nggak bisa lagi gitu ya gitu mending kita atur gitu oke aku dalam 1 minggu aku hanya akan 2 kali atau 3 kali itu juga hal yang sehat Oh, juga sampai untuk kita. kewalahan ya ada yang bantu Jangan jawab sampai nih dia ada. kewalahan, ye. Jadi kan kita sendiri yang tahu kemampuan kita itu, baik secara fisik maupun secara emosi. Luar biasa Bu Devi, terima kasih sharingnya.
Saya Ya, percaya terima Terima teman-teman kasih kasih. yang juga lain dok juga belajar ilmunya. dari Bu Devi. Nih, ambil waktu. Kita sama-sama belajar ya dok. Jalan-jalan ke Makasih Jakarta, banyak. yuk kita jalan-jalan ke Mangga Dua. Kok Mangga Dua? Apa itu Tamrin City? Kemarin saya sempat ke Jakarta dok. Ke PIK Ay, 2 oh ya, sama nanti dokter kumpul di Patsi, dokter Jakarta ya. Kita Patsi. jalan-jalan ya, Mbak Nuni ya, Ah untuk ya, ngecas siap. baterai ya. Iya, Makasih jangan banyak jangan loh dok. jalan-jalan yang di tempat mahal-mahal, jalan-jalan yang lucu-lucuan gitulah, yang Oh siap dok. ke Tamrin City atau kita ke mana bareng gitu untuk mengecas Iya. baterai. Heeh, Iya, gitu. baik memang. Iya. Terima kasih banyak Mbak Devi sharingnya. Makasih. Emang menarik sekali Ya, ya dok ya. Banyak Mm-mm. juga teman-teman makasih kita di banyak. Lafting yang semula statusnya adalah pasien, setelah Iya. remisi, kemudian eh, bergabung menjadi Mm-mm. volunteer di Lafting ada eh, sebagai pink squad gitu ya. Jadi Iya. dan itu macam-macam. Ada yang jadi apa fokus ke visitasi, kemudian ada yang Iya. fokusnya ke edukasi, ada yang fokusnya untuk membantu apa namanya USG payudara gratis gitu. Jadi memang Wow, iya aku sering dengan ketemu tuh. membantu sesama itu memang seperti ada energi tambahan ya untuk kita. Iya, Eh, betul. dan itu seperti apa ya, give back gitu ya, membalas budi kita sudah disembuhkan gitu, kita membalasnya eh, tidak kepada eh, kita tidak bisa membalas budi kepada dokter yang menyembuhkan, kita juga ya kepada Tuhan kita hanya bisa ya berterima kasih, bersyukur, berdoa gitu, tapi kita bisa membalasnya kepada pasien-pasien Ya, lain yang pasien yang membutuhkan gitu ya. Jadi memberikan energi positif kita yang seperti tadi diceritakan oleh Mbak Devi ya. Sementara ini belum ada yang raise hand lagi, tapi ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Saya coba bacakan dulu sesuai urutannya. Eh, udah banyak nih kayaknya. Eh, nah, ini ada dari Mbak Itu nih dari Jember. Ada teman yang saat ini dalam kondisi paliatif. Sebenarnya orang ini sering ingin didatangi atau ditemani, tapi setiap kali dijenguk selalu nangis dan mengeluhkan kondisinya. Sudah berusaha dihibur dengan kata-kata yang halus, tapi masih selalu begitu. Jadi sebagai pendamping pasien ini harus gimana? Apakah cukup mendengarkan saja atau gimana nih dokter? Yang sudah dilakukan oleh Mbak itu ini adalah diam aja, mendengarkan aja yang dikeluhkan oleh pasiennya. Nah itu sudah apakah sudah benar atau belum nih dokter? J. Iya, ada pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang apa yang kita berikan kepada pasien itu seringkali apa yang menurut kita penting. Ah, Padahal yang yang harus kita berikan adalah apa yang dibutuhkan oleh pasien itu. Ya, itu yang perlu dicatat. Jadi kita gali apa sebetulnya kebutuhan pasien ini. Diam dalam komunikasi antara pasien dengan caregiver atau dengan dokter itu berkomunikasi juga gitu. Jadi jangan merasa risih kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain di depan pasien. Tidak harus kita tuh ngomong tidak. Kadang hanya pegang tangannya, pandang iya. wajahnya, itu pun sudah berkomunikasi. Dan kadang saya sering tidak berkomunikasi, hanya saya peluk pasiennya. Biar aja nangis, 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 nangis. Karena menangis itu sehat. Ya, Ya, jangan untuk takut melepaskan menangis. beban gitu ya dok ya. Iya, coba kalau kita habis menangis, pasti kan rasanya lega, ya kan? Nah, itu yang dirasakan pasien juga. Ketika kita memeluk betul-betul dengan memeluk dengan sepenuh hati, memeluk yang artinya adalah aku mengerti, aku bisa mengerti, gitu. Dan itu pasien merasa banget tuh pelukan yang tanda bahwa kita mengerti, bahwa kita mengasihi. Jangan kita selalu, saya sering memperhatikan ibu caregiver tuh kepo. Tanya ini, tanya ini, tanya ini, pasiennya sampai, aduh risih aku dokter, kalau didatengin malah risih aku, ditanya ini, ditanya itu, berulang-ulang, terus dikasih ini, dikasih itu aku nggak perlu, aku dibawain buah, aku dibawain ini, aku nggak perlu, bukan itu yang aku butuhkan.
Kadang pasien hanya ingin kita betul-betul datang, ada di sampingnya, mendengarkan. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu betul kebutuhan pasien dari hari ke hari itu bisa berlainan. Ya kan? Jadi bukan setiap hari datang kemudian kita lakukan hal yang sama. Tidak. Ya. Coba gali apa kebutuhannya hari ini. Kalau pasien mengatakan enggak, aku enggak lagi butuh apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan, jangan sungkan ya hubungin aku. Gitu. Jangan juga pasien juga ada yang mengatakan ke saya, dokter, setiap kali ketemu aku dibilang aku cantik, dibilang ketemu lagi aku dibilang cantik lagi, aku bosan, itu gombal itu. Kita tidak boleh berlebihan kepada Iya, pasien, iya. betul-betul apa yang kita hadapi di sana. Kok kamu kelihatan sedih hari ini? Ada apa? Ada yang mau di-sharekan ke aku. Kalau dia enggak, aku lagi enggak mau cerita, that's fine, jangan maksa. Coba dong kamu cerita, nanti kalau kamu ceritakan kamu jadi lega. Tidak, jangan. Jangan memaksa. Ya, tapi tunjukkan dengan apa yang kita katakan, dengan perbuatan kita. Misalnya lihat di situ kita pas datang di rumahnya, aduh kamar tidurnya berantakan, kamarnya mohon maaf nggak disapu dan sebagainya. Coba minta izin. Pasti kamu sedang lelah banget nih, nggak sempat bersihin. Aku bantuin ya, boleh nggak? Gitu. Semua ditanyakan dulu. Jadi tunjukkan apa yang kita berikan, apa yang kita katakan, sikap kita adalah sesuatu yang memberikan pasien harapan, semangat, kekuatan, hati yang tenang, bukan malah manas-manasin. Udah nggak usah berobat sama dokter itu, ganti aja dokter yang di sana. Itu namanya manas-manasin. Iya, iya. Kasih kenyamanan, ya. Terima pasien apa adanya. Aku sangat mengerti kalau kamu kecewa dengan hasil pengobatan ini. Kamu sudah semua kamu lakukan. Itu kamu sudah luar biasa banget. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita dokter bisa memberikan pengobatan yang lebih tepat untuk kamu. Itu kalimat yang menenangkan. Ya. Hargai apa yang sudah dilakukan. Bukan setiap kali ke pasien menyalahkan, habis kamu gini sih, habis kamu ngeyel sih, habis kamu nggak lakukan ini, habis kamu lakukan ini, habis jangan, tapi hargai. Wah, pasien yang lagi nggak bisa makan misalnya, ya, pas kita datang ke sana lagi makan 1-2 sendok dan dibuang, nggak enak nih makanannya. Wah, tapi lumayan kok, kamu sudah bisa 3 sendok, nggak apa-apa. Berhenti dulu makannya. Kamu kepengen yang seperti apa makanannya? Gitu ya. Arahan, bimbingan, itu komunikasi yang namanya terapeutik. Ya, tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, jangan hanya yang kita lihat tuh kan hanya fisiknya. Oh, dia sedang muntah, dia sedang kesakitan fisiknya, dia lukanya belum terawat, itu tidak. Tetapi juga emosinya harus kita dengarkan. Dari sikapnya dia buang punggung ketika kita datang. Ya, itu juga bentuk dari sikap yang menunjukkan emosi yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Kamu kok sepertinya tidak baik, sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang kamu bisa share ke aku? Mungkin aku bisa lebih membuat kamu lebih tenang. Kalau dia tidak, enggak ada. That's fine. Jangan dipush. Oke, kalau gitu aku permisi dulu ya. Tapi kalau kamu perlu apa-apa, please telepon ya, nanti aku datang. Gitu. Ya, itu namanya komunikasi terapeutik. Ya. Baik. Dan J, satu lagi juga di komunikasi terapeutik ini kita melihat mendengarkan tidak hanya yang disampaikan oleh pasien secara verbal, tetapi juga menurut sikapnya. Misalnya dia kok terus garuk-garuk kepala gini ya, garuk-garuk apa mijet kepala gitu ya, kita harus tanggap, oh apakah ini menunjukkan kepalanya yang sedang tidak nyaman gitu. Karena kalau kita bertanya, datang gimana kabarmu, baik gitu ya, itu baik bener. Gimana kabarmu hari ini, baik.
gitu, itu berarti nggak baik ya. Jadi harus peka terhadap bahasa yang tidak unspoken words, kata-kata yang tidak dikeluarkan dengan kata-kata gitu ya. Hal-hal yang tidak dikeluarkan dengan kata-kata. Oke, silakan kalau ada lagi. Saya Baik, cari terima mic. kasih. Ya. Berarti yang dilakukan Mbak itu tadi sudah benar ya dokter ya, kalau misalnya Mm-mm. memang pasiennya memang sepertinya hanya ingin didengar keluhannya, Ya. kita memang menyediakan telinga kita untuk mendengarkan Mm. saja, nanti sesekali dia bertanya baru kita memberikan jawaban atau saran yang mungkin sekiranya bisa menenangkan pasien gitu ya. Ya. Dan kadang Eh, gini, saya tambahin, kadang gini, kita mendengar pasien yang sedang cerita sesuatu tapi kita tidak jelas. Tidak jelas sebetulnya ini mengatakan apa sih gitu ya. Nah, jangan sungkan untuk mencari tahu kejelasannya. Karena jangan sampai kita salah mengerti gitu. Ya, jadi kalau memang tidak jelas, tadi kamu menyampaikan ini, apakah maksudmu begini? Gitu. Ya. Kalau oh bukan kayak gitu. Misalnya, aku nggak mau berobat gitu ya. Kita bisa mengulangi apa yang kamu maksud dengan tidak mau berobat. Apakah kamu akan stop atau bagaimana? Gitu. Ya. Jangan kita berasumsi sendiri. Karena seringkali asumsi kita salah dan itu membuat jadi dengan persepsi yang salah tentu apa yang kita lakukan akan menjadi salah. Gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih dokter. Terima Mudah-mudahan kasih sudah kembali. menjawab ya Mbak itu tadi juga sudah menyampaikan terima kasih di kolom chat. Ya, Nah ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengundang, saya mohon izin ya dok ya, ingin mengundang eh, tim caregivernya Laughing ya, untuk berbagi. Mungkin Mas Elmo berkenan untuk berbagi pengalaman sebagai caregiver. Ya, halo semuanya, halo. Pak Elmo. Kalau Terima Senang kasih ketemu. ya. Ini saya setiap kali ke Dokter Maria selalu bilang, dokter bantuin dong, bantuin dong. Iya, nanti saya bantu ya, gitu ya. Jadi My alhamdulillah sekarang pleasure. terima kasih banyak. Saya ingin menambahkan betul apa yang disampaikan oleh itu adalah seorang manusia biasa yang tadi juga sempat disampaikan ada yang merasa sampai udah burn out gitu ya. Tetapi dokter ya perlu juga kita sampaikan itu jadi perasaan itu tuh bukan dibikin-bikin, tetapi datang juga dari pengertian bahwa kok ada keluarga atau teman atau siapa ya yang sedang dirawat, sedang menderita sakit, kok kita senang-senang dengan me time. Itu tuh automatically itu di secara nggak sadar di pikiran. Nah, itu gimana ya? Karena gini, jadi saya bisa mengerti kok caregiver punya perasaan seperti itu, ya. Karena itu memang benar-benar datang tanpa diundang perasaannya. Jadi kayaknya dia kan menderita. Kok saya senang-senang? Padahal saya percaya. Tadi kata-kata Dokter Maria persis selalu sama dengan apa yang saya sampaikan di tim caregiver Laughing, yaitu kita itu ibaratnya handphone. Handphone ada apa namanya 10%, 5% tiba-tiba habis ya dayanya. Kita tuh sama, jadi kita harus di charge. Nah itu gimana ya ngasih tahu bahwa kita itu manusia biasa dan memang siap-siap akan ada feeling guilty ya feeling guilty namanya feeling guilty bahwa kok kita senang-senang tapi saya selalu menyampaikan bahwa enggak apa-apa, kita seperti handphone yang di charge dan pilihannya Ya, ada banyak sekali. Jadi ya ya, silahkan. Kalau ada yang sukanya olahraga, olahraga karena itu akan tambah charge-nya. Ada yang suka jalan-jalan di mall, ya jalan-jalan di mall. Ada yang sukanya nonton, ya nontonlah gitu. Tapi siap-siap bahwa perasaan bahwa waduh nggak enak ya gitu orang lagi sakit kok kita senang-senang nanti orang lihatnya apa kok gitu sih gitu. Nah itu tuh gimana cara menyampaikan ke sesama caregiver di sini karena itu sama ya, pertanyaannya ya. sama gitu. Terima Oke. kasih Dokter Maria. Terima kasih Pak Ilmu. Ya, Pertanyaannya bagus banget. Kebetulan aku siapkan juga ini kok kebetulan bagaimana kita sebagai caregiver itu harus juga
caring of ourselves gitu. Kita harus merawat diri. Bagaimana kita akan menjadi caregiver yang baik kalau kita tidak sehat? Tidak sehat tidak hanya secara fisik tetapi secara emosi kita lelah. Kita juga sedang dalam rasa khawatir terhadap sesuatu mungkin di dalam keluarga kita. Aku sedang tidak baik-baik saja di dalam pekerjaan. Nah ini, jadi caring of yourself, ini artinya kita juga harus punya tahu diri kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja untuk menjadi seorang caregiver. Kita harus menjaga, kita tetap sehat. Tadi Pak Ilmu sudah sampaikan, makanan harus dijaga. Pokoknya bagaimana hidup sehat, istirahat, exercise, me time. Itu ya, tadi seperti saya gambarkan, Pak Ilmu juga gambarkan, kita nih baterai kita udah hampir habis nih, jangan sampai pet, karena kalau sudah sampai pet, itu namanya burnout. Itu dampak psikologisnya untuk kita berat. Gitu, mungkin tidak hanya saat ini, sampai ke yang akan datang. Tapi jangan pernah ada rasa bersalah karena aku lagi caregiving kok aku senang-senang. Oh tidak, karena itu caraku untuk mencharge bateraiku gitu. Kan bukan berarti ada yang sakit kemudian di rumah pesta gembreng makan-makan di rumah, kan tidak. Ya, tentu dengan cara me time yang rasional, yang solider gitu ya, dengan cara yang um, dengan cara yang baik gitu, tapi tetap perlu me time. Jangan pernah merasa bersalah dengan memiliki waktu untuk mencas baterai, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk yang kita rawat gitu. Nah, ini cara yang bagus juga para caregiver ya. Kita harus memiliki coping skills. Kita sendiri harus menanamkan, membangun tujuan yang realistis gitu. Ya, misalnya aku seorang suami, tapi aku sedang caregiving temanku nih, gitu ya. Aku habiskan karena aku sayang banget sama temanku, aku nggak mau dia lagi down sampai aku nginep di sana berhari-hari, ya itu tidak realistis. Ya kan? Jadi sebagai caregiver kita harus punya goal ke setiap pasien kita, ya. Untuk pasien ini aku akan membantu dalam tanda petik memberikan dukungan apa yang jelas yang akan ada hasilnya sampai seberapa. Tidak boleh habis-habisan, itu tidak realistis. Nanti yang jadi korban adalah keluarga. Kalau kita berikan semua untuk yang kita layani, lah untuk keluargaku apa, untuk aku sendiri apa, gitu. Ini harus realistis. Nah, kemudian yang kedua, kita jangan sok menjadi pahlawan. Ya, kalau kita memang nggak sanggup, minta caregiver yang lain. Oh, aku hari ini sedang nggak bisa nih, aku harus antar keluargaku. Jangan merasa bersalah. Ya, hal-hal praktis misalnya, oh aku harus membantu hari ini ambil obat karena keluarga ini betul-betul yang tidak ada keluarganya, pasien sendiri, aku harus ngambil obat nih. Kalau itu memang tidak bisa kita lakukan, minta caregiver yang lain, tolong ya. Tapi yang jelas, jadi kita pasiennya tidak menunggu, sementara kita juga tetap punya waktu atau kesempatan untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Jangan merasa bersalah untuk beristirahat. Berkali-kali saya sampaikan, oke, harus punya me time, me time, me time. Dan itu juga kepada pasien juga disampaikan bahwa aku sedang perlu waktu untuk mencas bateraiku, tapi jangan khawatir karena selama aku istirahat nanti yang akan mendampingi adalah siapa, misalnya gitu ya. Ya. Nah, ini sebagai caregiver, kalau kita bukan caregiver utama, ya, berikan itu kepada anggota keluarga. Atau kalau kita anggota keluarga dari pasien, itu berikan kepada anggota keluarga yang lain. Seringkali kita merasa, oh mama tuh paling sayang sama aku, mama hanya percaya dengan aku. Jangan. Jangan. Kita akan terbeban dengan itu, suatu saat kita burn out. Gitu. Ya, harus kita share. Gini loh, caranya mendekati mama tuh ternyata seperti ini. Gitu. Pak Elmu sama istri itu luar biasa, kombinasi yang luar biasa banget. Gitu. Nah, ini mungkin Pak Elmu bisa membagikan nih, men-sharekan pengalaman
ini kepada yang lain, bagaimana berdua ini saling mengisi luar biasa. Ya, kemudian, nah ini juga kita harus bangga. Ini coping skill kita. Jangan kita merasa aku kurang, aku belum bisa melakukan terbaik untuk sana. Tidak. Berbanggalah dengan apa yang achievement kita, apa yang sudah kita lakukan untuk pasien ini. Walaupun belum sepenuhnya yang kita inginkan untuk kita berikan, bisa kita berikan. Ya, itu coping skills. Ya. Nah, kemudian kita sendiri juga harus bisa memanage emosi kita. Kita harus bisa memanage. Mungkin kita bahkan bicara dengan pasien ya juga. Ya, jangan menganggap pasien itu selalu orang yang harus kita tolong. Tapi senang juga pasien itu diberi peran untuk menolong kita. Dia senang loh kalau kita kasih misalnya, "Duh, hatiku lagi nggak enak ini. Boleh nggak aku cerita ke kamu?" Itu pasiennya juga senang. Gitu. Tentu kita harus cari waktu yang tepat untuk itu. Misalnya juga di situ apa ya yang sering, aduh ada buah di situ banyak gitu ya. Kemudian kita tahu ini kok tidak tidak eh, mungkin di situ akan busuk dan tidak ada manfaatnya. Pasien akan senang misalnya kalau aku lihat ini buah di sini kayaknya kamu nggak akan habis deh. Kalau boleh nggak aku sharekan kepada teman-teman dan sebagainya, itu pasien akan senang juga gitu ya. Kita tidak boleh memendam, menganggap bahwa pasien itu selalu orang yang ditolong dan kita selalu orang yang bisa menolong. Jangan. Ya. Kemudian juga, nah ini masalah yang memang sifatnya pribadi ya. Ada situasi-situasi yang eh, menimbulkan kita tidak senang atau kita kurang sreg lah gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Misalnya apa? Di rumah ketika ketika ada di dalam keluarga itu misalnya sedang ada konflik gitu ya. Ada anggota keluarga yang tidak senang dengan kehadiran kita misalnya. Ya, kalau kita tahu orang itu sedang datang di sana ya mending kita tidak gitu. Itu untuk menjaga emosi kita, untuk menjaga emosinya pasien dan orang itu. Tetapi bukan berarti hal itu kemudian harus didiamkan saja. Tentu kalau kita tahu di dalam keluarga itu ada konflik, tentu kita yang harus membuka kesempatan untuk ayo kok kayaknya aku ada sesuatu yang kurang kayaknya ini perasaanku saja deh gitu. Ya kayaknya ini perasaanku aja deh, tapi aku ingin mengklarifikasi ini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita bersama dengan pasien yang sedang nangis, kita seringkali jaga image nih, aku nggak mau nangis, kalau aku nangis pasti dia akan menjadi lemah. Tidak. Saya sering nangis dengan pasien, dan pasiennya malah, oh dokter ngerti ya perasaanku ya, gitu. Ya, jadi jangan takut ikut menangis. Tapi tentu kita tidak boleh mendahului menangis. Dan nangisnya jangan lebih keras dari pasien ya. Dan jangan lebih lama dari pasien. Nah, tips yang akan saya berikan ketika pasien menangis, biarkan dia menangis, kasih waktu dia menangis. Yuk teruskan nangisnya karena menangis itu sehat loh. Gitu. Jangan ketika pasien nangis cepat-cepat ambil tisu gitu. Ya, jangan. Karena kalau kalau cepat ambil tisu itu tanda bagi pasien bahwa nangisnya disuruh stop. Atau kita nggak tahan lihat dia nangis. Jangan. Kalau memang sudah deleweran sekali gitu, sudah mengganggu, kasih tisu, tapi sampaikan, teruskan nangisnya. Gitu ya, sambil kasih tisu. Gitu ya. Ya, nah di luar atau bersama-sama dengan pasien, ciptakan suasana sehingga berdua bisa tertawa, lelucon, nonton hal yang lucu gitu. Itu yang membuat pasien juga kemudian kembali bersemangat. Ya, pastikan di pasien bahwa hanya 10% dari 24 jam pasien ini boleh memikirkan tentang penyakitnya. Selebihnya katakan yang 90% waktumu jangan pikirkan tentang penyakit. Ayo kita cari apa yang lucu, apa yang membuat kamu senang, cari makanan baru, cari sale, cari dan sebagainya. Gitu, ya. Kemudian juga bagaimana kita memanage caregiver memanage emosinya
dengan membuat jurnal. Ya, jurnal itu bagus banget. Bagus banget. Kita bisa menumpahkan perasaan kita, kita bisa menuliskan pengalaman baik ataupun pengalaman tidak baik gitu ya. Yang suatu saat bisa kita buka kembali, bisa kita pelajari kembali dan sebagainya. Nah, kemudian how you manage your emotion juga latihan nafas panjang dan relaksasi itu sangat membantu. Ini teman-teman pasti banyak yang sudah ikut meditasi atau yang lain silahkan. Nah, suatu saat kalau memang kita dalam emosi yang, aduh aku nggak bisa mengendalikan emosiku, tentu kita perlu konseling. Gitu. Ya, konseling dengan psikolog boleh, konseling kepada dokter yang merawat pasien ini boleh, karena yang mungkin yang seringkali membuat kita stres adalah menyaksikan yang kita pasien kita kondisinya sedang memburuk dan sebagainya. Supaya kita tidak ketakutan menghadapi itu, kita harus tahu persis dari dokternya apa yang sedang terjadi sebetulnya dengan pasien. Gitu. Yeah. Oke, kayaknya itu ini monggo nanti boleh saya share di dalam slide ini. Slide-nya boleh di-share Ini ya, Dok. tips, Terima kasih sekali, boleh Dokter. banget, boleh Kayaknya tadi banget. di Ini kolom tips. chat juga udah ada beberapa yang mau dong slide-nya, Dokter. Oh, boleh banget, boleh banget. Ini saya share. Ya, ini bagaimana peran kita di dalam caregiving. Nomor satu adalah kita harus tahu, kenali perasaan kita sendiri dan kenali perasaan pasien. Tanyakan kalau tidak jelas. Ya, apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pasien. Dan kita harus jujur kepada pasien. Kita tidak boleh tidak jujur. Katakan pasiennya dalam kondisi penyakitnya sedang mengalami progresivitas. Jangan kita mengatakan, oh ya oke, you're fine, kamu akan sembuh. Jangan. Ya, kalau kita tidak tahu cara menyampaikannya, jangan mengatakan apa-apa. Tapi kita jangan memberikan harapan palsu. Ini katakan memang iya, aku juga prihatin, tapi yuk kita tetap semangat. Kita cari lagi jalan. Kita tanyakan lagi ke dokter bagaimana caranya supaya ini segera bisa diatasi. Gitu ya. Jadi jangan memberikan harapan palsu. Kita harus menghargai privasi pasiennya, ya. Ajak pasien nih. Privasi artinya kalau dia masih belum mau cerita kepada suaminya, hanya percayanya kepada kita, ya itu harus kita hargai. Sampai nanti kita bisa membujuk dalam tanda petik. Sepertinya suamimu juga harus tahu lebih baik, karena pasti dia akan memberikan dukungan ke kamu, sehingga kita semua menjadi lebih kuat, misalnya kayak gitu ya. Ajak pasien untuk mengontrol dirinya tadi. Ya, jangan semua aku enggak. Kamu kuat loh. Itu bisa ngambil sendiri obatnya ke sana. Ayo sambil jalan-jalan, ayo sambil misalnya seperti itu. Ya, libatkan pasien dalam kegiatan keluarga ini. Seperti tadi saya katakan, jangan pasien dianggap objek tetapi subjek. Oke, hari ini kita akan membuat kegiatan apa nih? Kita masak-masak yuk, kita ini yuk, kita ini yuk. Jangan pasien kemudian kamu kalau usah ikut, mama di rumah aja, mama kan sakit. Jangan. Ayo mah kita arisan, ayo pengajian, ayo gitu. Ya. Nah, jangan marah jika advice kita tidak dijalankan. Misalnya kita anjurkan makan ini, makan itu, karena menurut kita baik, tidak dianjurkan. Jangan marah, kemudian mutung, aku nggak mau ke sana, dia nggak mau ngikutin nasihatku, jangan. Ya, caregiving itu bukan kemudian uh, memberikan advice yang harus dilakukan, tapi kalau diterima, ya oke. Tidak juga nggak apa-apa, kita carikan lagi nanti caranya lain. Ya, sampaikan harapan kepada pasien. Nah, ini juga kita seringkali hanya melihat kamu harapannya apa, kamu kepinginnya apa. Tetapi kita juga perlu menyampaikan kepada pasien, harapanku adalah besok pagi kamu sudah bisa jalan dari sini ke sana. Ya, yuk makanya hari ini mungkin makanya bisa ditambah sedikit, kita mulai dengan exercise dulu dan sebagainya dan sebagainya. Sampaikan juga, jadi pasiennya juga akan merasa termotivasi dengan harapan kita kepada mereka. Nikmati kebersamaan, selesaikan konflik, sampaikan rencana ke depan diskusi. Nah, oke, kalau gitu kondisi sekarang seperti ini, menurut kamu gimana nih? Ke depan sebaiknya bagaimana?
kita mau ke dokter ini dulu atau ke sana dulu, didiskusikan gitu ya. Kemudian merawat kesehatan diri sudah tadi, tetap lakukan kegiatan rutin dan keluarga, jangan merawat pasien, menjadi caregiver, kemudian semua ditinggalkan, kerjaan ditinggalkan, istri ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan, hanya caregiving. Itu bukan caregiving namanya. Jadi, itu namanya bunuh diri. Oke, ketahui dan terima keterbatasan diri sendiri. Nah, ini kita harus tidak boleh sombong bahwa kita memiliki keterbatasan, baik waktu, tenaga, emosi, dan sebagainya, kemampuan dan sebagainya. Oke, waktunya sudah habis ya. Tulis Oh, pas jam 12. pas jam Oke, aku 12 mau memang. share ini. Cuma Iya, nggak seperti apa-apa. tadi, Pas kayaknya ya. kita pikir bakal Heeh. kurang dari jam 12 gitu ya. Kayaknya 2 jam itu lama loh. Ternyata nggak kerasa ya 2 jam itu. Iya ya. Iya. Eh, Nah, Ini sebenarnya masih iya. banyak pertanyaan juga di Oh, apa oke. namanya di kolom chat. Tapi sepertinya beberapa pertanyaan itu sudah terjawab dengan Mm-mm. penjelasan dari Dokter Maria, baik Yang dari belum slide. boleh, yang belum. Kalau masih teman-teman masih ada waktu, monggo silakan. Coba saya cari dulu yang Mm-mm. kira-kira belum Ya, terjawab ya. Tadi sih ada Mungkin beberapa. sambil nunggu, saya bisa kasih informasi Ya, ke semuanya di silakan. sini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Maria yang udah menyediakan waktunya selama 2 jam di acara ini, yang sangat berharga untuk Caregiver Loving. Karena ini sekedar info ya yang saya mau sampaikan kepada 77 orang peserta hari ini. Dokter Maria ini sangat sibuk sekali setiap harinya, ya. Iya Jadi betul. beliau bisa berkeliling dari beberapa rumah sakit di tengah kepadatan lalu lintas yang sangat ramai. Dari ujung Jakarta satu ke ujung Jakarta lainnya, saya sempat pernah kejar-kejaran sama Dokter Maria. Itu saya cuma mikir gini, ya ini Dokter Maria setiap hari seperti ini tuh gimana? Ini hebat banget. Jadi saya sangat salut dan berterima kasih karena di tengah kesibukannya itu masih sempat untuk bantuin Caregiver Loving. Matur nuwun Iya, banget, deh. terima aduh, matur nuwun kasih. Mas Ilmu kesempatannya. Dan memang hari ini penjelasan dari Dokter Maria juga luar biasa sekali ya. Kayaknya semua pertanyaan bisa terjawab. Semua kegelisahan bisa terjawab. Jadi memang apa namanya kuncinya adalah komunikasi tadi itu ya dok ya. Bahwa Ya, caregiver itu juga adalah manusia biasa yang dengan segala ya, kekurangannya dan juga bukan orang yang memang terutama kalau caregiver keluarga ya bukan orang yang memang belajar how to giving how to caregivingnya itu tapi yang terpaksa oleh keadaan jadi harus menjadi caregiver itu ya, memang harus bisa menyesuaikan diri dan tidak boleh juga. ya, Jadi memang caregiver tetap manusia biasa yang harus yang punya kelemahan-kelemahan dan harus punya waktu untuk mengembalikan dirinya supaya energinya bisa 100% lagi. Karena kalau dipakai terus-terusan juga pasti akan habis ya energinya. Dan itu komunikasi antara apa namanya antara caregiver dengan pasien itu adalah kunci utama keberhasilan dari seorang caregiver dalam mendampingi pasiennya gitu ya. Ini ada pesan dari Mbak Muti, coba saya bacakan dulu. Mbak Muti mungkin mau langsung menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup. Ini pesan dari Mbak Muti, teman-teman, kalau ada keluarga, teman kerabat yang mau bergabung di grup chat Caregiver Laughing, silahkan DM ke IG Laughing Indonesia. Nah, eh tinggal informasikan nama dan nomor WhatsApp-nya, jadi bisa bergabung. Di sana ada Mas Elmo juga ya di WhatsApp grup, ada Mbak Muti juga dan ada beberapa pengurus Laughing. Eh, saya rasa dari Dokter Maria juga sudah eh, lengkap sekali. Tadi juga sedikit saya ulas sedikit intinya adalah komunikasi gitu ya. Mungkin dari Mbak ya. Muti ada kata-kata penutup. Baik, terima kasih Dokter Maria, luar biasa pencerahan hari ini. Benar yang tadinya kita pikir 2 jam terlalu lama, ternyata kayaknya kurang ya. Kurang.
Tapi nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang berkala, Siap. Dokter Maria, untuk kita saling cerita, Iya. saling support. Mungkin ke depan kan saya percaya selalu akan ada cerita-cerita baru yang perlu kita sharing satu sama lain. Selalu ada hal-hal yang kita bisa saling belajar, baik dari Dokter Maria tentunya dan juga dari teman-teman semua. Pasti meskipun memang ingin menjadi pendamping, tapi pasti punya keunikan yang berbeda dan justru itu makin memperkaya pengalaman kita semua. Jadi senang sekali kita udah bisa berkumpul siang ini sampai hampir 80 orang hari ini. Teman-teman semua apalagi di tengah-tengah puasa sangat mengapresiasi waktunya hari Sabtu untuk ketemu di acara Laughing hari ini. Semoga semua sehat, bisa terus lancar yang menjalankan ibadah puasanya dan juga salam untuk semua keluarga, semua yang sedang didampingi. Segala hal yang terbaik pasti akan terjadi. Amin. Terima kasih itu aja Nun. Terima kasih juga untuk Ya, baik. kita semua. Iya, terima kasih Mbak Muti dan terima kasih sekali lagi Dokter Maria yang sudah menyediakan waktunya dan berbagi eh, cerita yang luar biasa sekali hari ini. Banyak manfaatnya pastinya untuk kita semua, baik sebagai pasien maupun sebagai caregiver ya. Eh, apa bahwa kita tuh memang sebagai pasien juga nggak boleh manja, harus mandiri juga. Sebagai caregiver juga nggak boleh merasa sebagai superhero yang bisa melakukan semuanya. Bahwa kita semua adalah manusia biasa yang harus ada timbal balik di antara caregiver dengan pasiennya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini dengan antusias dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dibacakan, tapi paling tidak secara garis besar, mungkin tidak kasus per kasus yang detail ya, tapi secara garis besar tadi saya rasa sudah tercover dari penjelasan Dokter Maria dan beberapa pertanyaan sebelumnya ya, dari pertanyaan dan sharing dari teman-teman sebelumnya. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya dan terima kasih kepada Dokter Maria atas waktu dan ilmunya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah saya yakin ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada pagi sampai dengan siang hari ini. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dokter Maria. Bye-bye. Semuanya. Mohon izin. Makasih. Ya, bye. Sampai ketemu ya. Dok, Bye-bye. terima kasih banyak. Ya, makasih banyak dokter. Bye. Dadah. Apa yang belum bisa kejawab ya pertanyaannya? Boleh Makasih Mas di-sharing ke Elmo. saya untuk yang mungkin ada pertanyaan yang belum Iya, terjawab, Mbak nanti kita Lumi. catat. Nanti aku Nanti